Selamat datang Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan bongkar tuntas satu kebiasaan yang kelihatannya sehat, tapi bisa jadi jebakan diam-diam bagi para lansia. Ya, kita bahas telur rebus. Setiap hari makan, aman atau berbahaya? Nama saya Raka. Saya hadir di sini karena saya benar-benar khawatir. Orang tua saya makin tua, dan saya lihat mereka makin mudah lupa, makin lelah, makin sering sakit. Saya cuma ingin mereka hidup sehat lebih lama. Tapi apa yang saya kasih ke mereka, termasuk telur rebus, benar nggak sih? Dan hari ini, kita kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, seorang dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, dan beliau juga penulis buku terkenal Sehat di Usia Emas serta peneliti utama dalam studi besar soal nutrisi lansia dan aktivitas fisik di Indonesia. Terima kasih Mas Raka. Saya hadir di sini karena saya sedih. Banyak lansia yang niatnya ingin sehat, tapi salah pilih makanan. Mereka pikir telur rebus itu penyelamat, padahal bisa jadi pemicu masalah serius kalau dikonsumsi tanpa paham risikonya. Jadi benar ya dokter, telur rebus bisa jadi bumerang buat orang tua? Bisa sekali. Banyak lansia yang akhirnya kena kolesterol tinggi, bahkan risiko stroke hanya karena makan 2-3 butir telur rebus setiap hari. Ini bukan soal makanannya saja, tapi juga soal usia dan kondisi tubuh yang berubah. Waduh, ini serius ya, Bapak Ibu. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Makassar, Medan, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Telur rebus setiap pagi bisa jadi penyebab stroke diam-diam. Dan lebih dari itu, bisa mengancam jantung, ginjal, dan otak kalau tidak dikendalikan. Astaga, saya pikir itu makanan paling aman. Banyak orang pikir begitu, Mas Raka. Tapi saya sudah tangani ratusan pasien lansia selama 30 tahun dan saya sering temukan pola yang sama, niat baik tapi informasi salah. Salah satunya soal telur. Wah, ini pasti banyak yang belum tahu. Telur rebus itu kan kelihatannya polos, sehat, praktis. Justru karena terlihat tak bersalah, orang mengkonsumsinya tiap hari tanpa kendali. Saya mau tanya balik keluarga Mas Raka, ada yang konsumsi telur setiap hari? Iya dokter, bapak saya, usia 72, sarapan selalu pakai 2 butir telur rebus, kadang sore nambah lagi. Nah, itu yang saya maksud. Telur memang bagus, tapi kalau 3 butir sehari, setiap hari, itu bukan asupan sehat, itu overdosis tersembunyi. Jadi yang kita kira sehat, malah bisa jadi racun pelan-pelan? Tepat. Saya pernah punya pasien bernama Pak Agus, usia 68. Badannya sehat, masih aktif kerja, pengusaha properti. Tapi karena rutin makan 2-3 telur per hari, kolesterol LDL-nya, kolesterol jahat naik tajam. Waduh, itu bisa bikin serangan jantung ya? Bisa. Kolesterol tinggi bisa menyumbat pembuluh darah. Serangan jantung, stroke, bahkan gagal ginjal bisa terjadi diam-diam. Dan yang lebih bahaya, banyak lansia tidak merasakan gejala sampai terlambat. Tapi kan dokter, telur itu penuh nutrisi. Proteinnya bagus buat otot, kolinnya bagus buat otak. Saya juga baca itu bisa bantu mencegah pikun. Benar, kalau dikonsumsi dalam jumlah wajar. 1 butir per hari masih oke, bahkan bermanfaat. Tapi kalau berlebihan, apalagi tanpa imbangan serat atau variasi makanan lain, tubuh lansia tidak sanggup mengolahnya. Jadi bukan telurnya yang salah, tapi cara kita makan? Persis. Sama seperti air, Mas Raka. Minum cukup itu sehat, tapi minum berlebihan dalam waktu singkat bisa sebabkan keracunan air. Semua butuh keseimbangan. Nah, ini penting banget Bapak Ibu. Jangan berpikir kalau 1 butir sehat, 3 butir pasti lebih sehat. Itu jebakan logika yang keliru ya dok? Betul. Banyak yang jatuh dalam perangkap sehat semu. Apalagi lansia yang mudah percaya info dari grup WhatsApp. Ada yang bilang makan telur setiap hari bikin awet muda,
langsung ditiru, tanpa lihat kondisi tubuh sendiri. Tapi dokter, kalau makan 1 butir per hari, apakah benar-benar bisa bermanfaat? Sangat bermanfaat. Saya pernah menangani Bu Mariana, usia 64, dulu sering lelah, gampang lupa. Setelah sarankan konsumsi 1 telur rebus tiap pagi dan sayuran hijau, dalam 3 bulan daya ingatnya membaik, tubuhnya lebih bertenaga. Wah, berarti telur juga bisa bantu kualitas hidup ya? Betul. Tapi harus diiringi dengan makanan lain yang menunjang, seperti tempe, sayur bayam, atau buah pisang. Jangan hanya telur saja. Tubuh perlu protein, tapi juga serat, lemak sehat, dan vitamin lainnya. Jadi intinya bukan sekadar telur, tapi gaya makan menyeluruh? Ya, dan lansia perlu mendengarkan tubuhnya sendiri. Kalau setelah makan telur merasa mual, perut kembung, atau cepat lelah itu sinyal bahwa tubuh tidak cocok. Ada nggak sih dok, kondisi tertentu yang harus hati-hati banget kalau konsumsi telur? Banyak. Saya sebutkan beberapa ya. Lansia dengan riwayat kolesterol tinggi. Penderita penyakit ginjal kronis. Orang yang punya riwayat alergi telur. Lansia yang mengalami gangguan pencernaan, apalagi yang jarang konsumsi sayur. Waduh, berarti nggak bisa disamaratakan ya? Tepat. Telur itu seperti pisau. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi senjata makan tuan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dokter, kalau boleh saya tanya jujur, sebaiknya lansia makan telur itu berapa kali seminggu? Rekomendasi umum, 3-4 butir per minggu, bukan per hari. Dan kalau tubuh sudah punya risiko medis tertentu, harus konsultasi dengan dokter gizi. Nah, catat ya Bapak Ibu, jangan tiap hari 3 butir, cukup 2 atau 3 kali seminggu. Nggak usah gengsi makan tempe, tahu, atau ikan kembung. Justru tempe itu luar biasa. Banyak yang anggap makanan kampung, padahal mengandung probiotik, kalsium, dan protein nabati yang sangat baik untuk tulang dan pencernaan lansia. Jadi kalau kita pinter milih makanan, nggak perlu mahal ya untuk sehat. Betul sekali. Sehat itu soal ilmu, bukan soal harga. Saya selalu bilang, kamu tidak harus kaya untuk hidup sehat, tapi kamu harus tahu apa yang kamu makan. Wah, ini banyak banget pelajaran pentingnya ya. Dan saya yakin masih banyak yang belum tahu tentang sisi gelap dari telur rebus ini. Masih banyak. Termasuk soal bakteri salmonella, kalau telur tidak matang sempurna, dan pengaruh telur terhadap tekanan darah tinggi. Itu akan kita bahas di bagian selanjutnya ya, Mas Raka. Baik dokter, jangan kemana-mana ya Bapak Ibu. Di segmen berikutnya, kita akan bahas risiko tersembunyi lain dari telur rebus, terutama buat kamu yang punya masalah darah tinggi dan ginjal. Jangan lewatkan. Wah, saya baru tahu telur rebus bisa jadi masalah kalau nggak matang sempurna. Ya, banyak orang suka kuning telur yang masih setengah cair karena katanya lebih enak. Tapi khusus untuk lansia, itu sangat berisiko. Apa yang bisa terjadi dok? Telur mentah atau setengah matang bisa mengandung bakteri salmonella. Kalau masuk ke tubuh, apalagi tubuh lansia yang sistem imunnya sudah melemah, bisa menyebabkan diare berat, muntah, demam tinggi, bahkan dehidrasi berbahaya. Waduh, padahal saya suka banget makan telur rebus yang kuningnya masih lembek. Kalau Mas Raka masih muda dan sehat, mungkin sistem imun masih kuat. Tapi untuk orang tua kita, efeknya bisa fatal. Ada pasien saya di Yogyakarta, usia 67, sempat dirawat karena keracunan makanan dari telur setengah matang. Seminggu di rumah sakit karena dehidrasi berat. Jadi solusi paling aman? Rebus telur sampai kuningnya padat. Masak minimal 7-10 menit. Jangan tergoda makan yang setengah-setengah. Dok, tadi dokter juga sempat sebut soal tekanan darah tinggi. Apa hubungannya dengan telur? Hubungannya tidak langsung, tapi nyata. Telur mengandung natrium, terutama kalau dimakan bersama garam atau bumbu instan. Dan pada beberapa lansia, konsumsi natrium yang tinggi bisa memicu peningkatan tekanan darah. Wah, banyak orang tua yang suka makan telur rebus pakai garam. Betul, dan itu bisa jadi masalah besar. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah,
serangan jantung, bahkan stroke mendadak. Apalagi jika sudah ada riwayat sebelumnya. Jadi sebaiknya makan telur tanpa garam. Lebih baik. Atau gantilah garam dengan rempah alami seperti daun seledri cincang, lada hitam, atau perasan jeruk nipis agar lebih aman. Saya jadi ingat bapak saya, beliau juga penderita darah tinggi. Dan sarapannya yaitu 2 telur rebus pakai garam. Hati-hati Mas Raka, bisa jadi selama ini tekanan darahnya susah turun karena pola makan yang terlihat sehat, tapi sebenarnya menyimpan jebakan. Ini penting banget ya untuk dikasih tahu ke semua keluarga. Sangat penting. Banyak anak yang ingin merawat orang tuanya tapi tidak punya informasi yang benar. Akibatnya, niat baik berubah jadi bencana. Tapi dokter, selain darah tinggi, Benar sekali, terutama pada lansia yang sudah punya penyakit ginjal kronis. Protein yang berlebihan, termasuk dari telur, bisa jadi beban berat bagi ginjal. kok bisa? Karena saat tubuh memetabolisme protein, dia menghasilkan produk limbah seperti urea. Ginjal bertugas menyaring limbah ini. Tapi jika ginjal sudah melemah, beban kerja makin berat. Akhirnya, kondisi bisa memburuk. Jadi, kalau orang tua kita punya riwayat masalah ginjal, harus dibatasi ya telurnya? Bukan hanya dibatasi, tapi wajib konsultasi dengan dokter gizi. Jangan sembarangan mengikuti diet telur atau info dari internet. Ini serius ya, Bapak Ibu. Saya juga tadinya pikir semakin banyak telur semakin kuat. Ternyata tubuh kita punya batas. Saya sering bilang ke pasien, kalau tubuhmu itu sepeda tua, jangan dipaksa naik tanjakan seperti sepeda balap muda. Lansia perlu asupan yang lembut, ringan, dan seimbang. Dokter, saya penasaran. Kalau begitu, apakah lansia sebaiknya menghindari telur sama sekali? Tidak juga. Telur tetap bisa jadi bagian dari pola makan sehat. Tapi jumlahnya harus sesuai kebutuhan dan kombinasinya juga penting. Kombinasi gimana maksudnya? Kombinasikan dengan sayur hijau seperti bayam, kangkung, daun kelor, sumber protein nabati seperti tempe dan tahu, karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau singkong rebus, buah-buahan seperti pepaya, pisang, atau jambu biji. Wah, ternyata makanan tradisional Indonesia bisa jadi kunci hidup sehat ya. Betul, kita ini diberkahi dengan bahan pangan luar biasa. Tempe bukan cuma murah, tapi juga mengandung probiotik alami. Air kelapa bukan cuma segar, tapi juga bantu menurunkan tekanan darah. Pisang kaya kalium, baik untuk jantung. Jadi, kalau saya bikin sarapan untuk orang tua saya, cukup telur rebus, tempe goreng tanpa minyak, dan pepaya. Sudah sangat bagus. Asal telurnya cukup 1 dan jangan tiap hari. Lalu tambahkan sedikit sayur atau air kelapa sebagai pelengkap. Aduh, saya baru sadar. Kadang kita terlalu percaya sama makanan super, padahal kunci kesehatan itu dari pola seimbang ya. Mas Raka pintar. Keseimbangan bukan keajaiban. Tidak ada makanan ajaib. Yang ada adalah kebiasaan sehat yang konsisten. Nah, ini saya suka. Bapak Ibu, kalian dengar sendiri ya. Telur rebus bisa sangat bermanfaat, tapi juga bisa jadi bahaya tersembunyi. Di segmen berikutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi. Apakah telur bisa membantu cegah pikun? Atau justru memperburuk daya ingat kalau salah cara makannya? Wah, ini pasti menarik banget. Jangan kemana-mana. Kita akan bongkar mitos dan fakta soal hubungan telur dan otak lansia. Baik, kita kembali lagi. Dan sekarang kita akan bahas sesuatu yang paling ditakuti oleh banyak lansia, pikun dan penurunan daya ingat. Benar Mas Raka. Banyak lansia datang ke saya sambil menangis karena mereka lupa nama cucu sendiri, lupa letak dompet, bahkan lupa sudah makan atau belum. Waduh, itu menyedihkan ya. Sangat. Dan satu hal yang banyak orang tidak tahu adalah makanan punya peran besar dalam menjaga atau merusak fungsi otak. Termasuk telur? Termasuk telur. Di satu sisi, telur mengandung kolin zat penting untuk produksi asetilkolin, yaitu neurotransmitter yang membantu proses mengingat, berkonsentrasi, dan belajar. Jadi kolin itu kayak bensin buat otak? Tepat. Dan yang menarik,
Kuning telur adalah salah satu sumber kolin alami terbaik. Itulah sebabnya, 1 butir telur rebus setiap hari bisa membantu menjaga fungsi otak lansia. Wah, berarti ada harapan ya. Lansia nggak harus menyerah pada pikun? Tentu. Saya pernah tangani pasien bernama Bu Mariana, kita sudah bahas di awal. Setelah konsumsi telur rebus 1 butir per pagi, plus latihan otak dan aktivitas ringan, beliau merasa jauh lebih fokus, lebih ceria, dan tidak gampang lupa. Tapi, di sisi lain, tadi dokter bilang, kalau konsumsi telur berlebihan bisa berbahaya. Jadi bisa bantu daya ingat, tapi juga bisa merusak. Betul. Kalau dikonsumsi secara berlebihan, terutama tanpa imbangan serat dan sayur, kuning telur bisa meningkatkan kadar kolesterol. Dan kolesterol tinggi bisa mengganggu aliran darah ke otak yang dalam jangka panjang bisa mempercepat risiko demensia. Jadi logikanya, otak butuh oksigen dari darah. Kalau pembuluh darah tersumbat karena kolesterol, otak jadi kelaparan. Mas Raka menjelaskannya dengan sangat tepat. Itulah mengapa saya tekankan, 1 butir cukup, jangan lebih, kecuali disarankan oleh ahli gizi. Dokter, saya ingin tanya, apakah telur rebus bisa membantu mencegah Alzheimer? Telur tidak bisa mencegah Alzheimer secara langsung, tapi bisa membantu memperlambat proses penurunan fungsi otak, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan sehat lain, olahraga ringan, tidur cukup, dan stimulasi mental. Jadi kalau ada lansia yang setiap hari makan telur, tapi masih stres, kurang tidur, malas gerak, tetap bisa pikun? Betul. Telur itu bukan jimat sakti. Dia hanya satu bagian dari puzzle besar yang kita sebut gaya hidup sehat lansia. Dokter, saya pernah dengar mitos di kampung saya. Katanya makan telur banyak bikin jadi lemot karena lemaknya tinggi. Itu benar? Itu tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Lemak dalam kuning telur bisa menambah kalori, dan jika tidak dibakar melalui aktivitas fisik, bisa menyebabkan tubuh terasa berat dan mudah mengantuk. Itu sebabnya makan telur sebaiknya di pagi hari, bukan malam hari. Oh, jadi waktu makan juga penting. Sangat penting. Telur sebaiknya dikonsumsi pagi atau siang supaya nutrisinya bisa digunakan tubuh saat beraktivitas. Kalau makan malam, apalagi sebelum tidur, bisa jadi beban pencernaan dan bikin tidur tidak nyenyak. Waduh, ini ilmu baru buat saya. Jadi makan telur malam-malam itu sama aja kayak nyuruh lambung kerja lembur? Hahaha, iya. Lambung juga butuh istirahat. Lansia apalagi, sistem pencernaan mereka sudah tidak sekuat dulu. Jangan dibebani dengan makanan berat menjelang tidur. Dok, kalau kita ingin menjaga daya ingat orang tua kita, selain telur, makanan apa lagi yang bisa membantu? Beberapa makanan lokal yang sangat baik untuk otak lansia antara lain, pisang, kaya kalium, membantu komunikasi antar sel otak. Ikan laut dalam seperti ikan tongkol dan kembung mengandung omega 3 yang penting untuk fungsi otak. Daun kelor mengandung antioksidan tinggi, membantu melindungi sel-sel otak. Kacang tanah rebus atau kacang kedelai, sumber protein nabati dan vitamin B. Wah, ternyata nggak perlu makanan mahal ya, buat jaga otak tetap tajam? Tidak perlu. Justru banyak bahan pangan lokal yang jauh lebih efektif daripada suplemen mahal. Kuncinya adalah konsistensi dan variasi. Saya jadi ingin ajak bapak saya makan pepes ikan tongkol dan tumis daun kelor, pagi-pagi ditambah 1 telur rebus. Lengkap. Itu kombinasi luar biasa. Tapi jangan lupa, imbangi juga dengan aktivitas otak seperti membaca, menulis, mengaji, atau sekadar ngobrol rutin dengan keluarga. Jadi bukan cuma makanan, tapi juga hubungan sosial ya? Sangat penting. Kesepian adalah racun bagi otak lansia. Banyak kasus demensia justru muncul lebih cepat karena lansia merasa tidak dihargai, tidak diajak bicara, atau hidup terlalu sepi. Waduh, ini menyentuh banget. Saya jadi mikir, jangan-jangan selama ini kita terlalu fokus pada obat dan makanan, tapi lupa kasih waktu dan kasih sayang. Mas Raka, makanan terbaik untuk otak lansia adalah perhatian dari orang yang mereka cintai. Saya merinding, Dok. Di segmen berikutnya, kita akan lanjut bahas peran telur rebus
dalam menjaga kesehatan mata dan tulang, serta kenapa banyak lansia masih mengalami osteoporosis meskipun merasa sudah makan sehat. Wah, ini penting banget buat bapak saya juga. Jangan kemana-mana. Kita lanjut sesaat lagi. Kita kembali lagi bersama saya, Raka, dan dokter spesialis geriatri, Dr. Siti Setiati. Barusan kita bahas soal fungsi otak. Tapi sekarang, kita mau masuk ke satu topik yang juga penting banget, penglihatan dan tulang lansia. Benar. Dua hal yang sering dianggap biasa, tapi sebenarnya bisa mengubah seluruh kualitas hidup seseorang. Bayangkan, Mas Raka, apa jadinya kalau seseorang kehilangan kemampuan melihat dan berjalan mandiri di usia lanjut? Waduh, jadi tidak bisa baca Quran, tidak bisa ke masjid sendiri, bahkan ke kamar mandi saja butuh bantuan. Dan itulah kenyataan yang dialami jutaan lansia di Indonesia. Mereka kehilangan kemandirian, kehilangan martabat, dan akhirnya merasa menjadi beban keluarga. Tapi, apakah telur rebus bisa membantu mencegah semua itu? Telur rebus bisa jadi bagian dari solusinya. Karena di dalam kuning, telur terdapat 2 antioksidan penting, lutein dan zeaksantin. Wah, itu nama yang sulit. Itu apa, Dok? 2 zat ini adalah penjaga mata alami. Mereka membantu melindungi retina dari kerusakan akibat sinar biru, polusi, dan radikal bebas. Mereka juga mengurangi risiko katarak dan degenerasi makula, 2 penyakit mata yang sangat umum di usia lanjut. Jadi, kalau makan telur secara rutin, bisa bantu mata tetap tajam? Bisa, asalkan tidak berlebihan dan tetap diimbangi dengan makanan kaya vitamin A seperti wortel, bayam, dan ubi kuning. Nah, ini, banyak orang tua saya kenal bilang, saya kan tiap hari makan telur, udah cukup buat mata. Tapi ternyata tetap harus kombinasi ya. Harus. Makanan bukan seperti obat kapsul. Mereka bekerja bersama-sama, bukan sendirian. Lutein dan zeaksantin dari telur perlu didukung oleh vitamin C dan E, serta lemak sehat agar penyerapannya maksimal. Lemak sehat? Maksudnya apa, Dok? Lemak sehat bisa didapat dari alpukat, kacang tanah rebus, atau santan segar dalam jumlah wajar. Ini membantu tubuh menyerap nutrisi larut lemak seperti lutein. Luar biasa. Lanjut ke tulang, Dok. Saya penasaran. Banyak banget lansia yang sering jatuh, patah tulang, lalu jadi tidak bisa jalan. Apa benar itu karena osteoporosis? Betul sekali. Osteoporosis adalah musuh diam-diam bagi lansia. Dan sayangnya, banyak orang tidak tahu tulangnya rapuh sampai akhirnya jatuh dan patah. Tapi selama ini kita dengar, kalsium kan ada banyak di susu. Jadi kalau minum susu rutin, kenapa masih bisa kena osteoporosis? Itu pertanyaan bagus, Mas Raka. Masalahnya bukan hanya di kalsium, tapi juga di vitamin D. Tanpa cukup vitamin D, tubuh tidak bisa menyerap kalsium secara efektif. Dan telur mengandung vitamin D? Tepat. Telur rebus adalah salah satu dari sedikit makanan alami yang mengandung vitamin D. Itulah sebabnya telur bisa membantu meningkatkan kepadatan tulang jika dikonsumsi bersama sumber kalsium lain. Saya baru tahu. Jadi vitamin D itu seperti kunci yang membuka pintu penyerapan kalsium? Persis. Dan selain dari makanan, vitamin D juga bisa didapat dari sinar matahari pagi. Sayangnya, banyak lansia di Indonesia jarang keluar rumah, apalagi pagi-pagi. Benar sekali. Bapak saya suka bangun siang. Jam 9 baru keluar kamar. Padahal, waktu terbaik untuk berjemur adalah jam 7 sampai 8 pagi. Hanya 10 sampai 15 menit saja sudah cukup. Jadi kalau sarapan pagi itu 1 telur rebus, minum air kelapa, lalu duduk di teras rumah sambil berjemur, itu sudah jadi terapi alami? Sangat bagus. Tambahkan juga sedikit olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam pernapasan. Maka tulang, otot, dan sendi akan tetap kuat di usia lanjut. Tapi kenapa ya, Dok? Masih banyak orang tua yang merasa mereka sudah makan cukup, tapi tetap lemas, tetap sering jatuh. Karena kuantitas tidak selalu berarti kualitas. Banyak yang makan nasi 3 kali sehari, lauk telur, tapi tidak makan sayur atau buah. Akhirnya, tubuh kekurangan vitamin dan mineral penting. Jadi makan kenyang belum tentu makan sehat? Betul. Dan satu lagi, lansia perlu melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh.
Kalau hanya duduk seharian, otot tubuh mengecil, refleks jadi lambat, dan risiko jatuh meningkat drastis. Waduh, jadi saya harus mulai ajak bapak saya jalan pagi ya? Sangat dianjurkan. Sambil jalan, sambil berjemur, sambil ngobrol, itu terapi lengkap. Fisik, emosional, dan sosial. Dokter, saya ingin minta rekomendasi sarapan ideal untuk lansia. Bisa bantu? Tentu. Ini contoh sederhana dan bergizi, 1 butir telur rebus matang sempurna, sepotong tempe panggang atau kukus, sayur bening bayam atau daun kelor, 1 pisang matang, air putih hangat, atau air kelapa muda segar. Wah, semua bahan ada di pasar tradisional. Murah dan mudah. Betul, sehat itu tidak perlu mahal, tapi butuh niat dan pengetahuan. Jangan tunggu sakit baru berubah. Lakukan sekarang. Bapak Ibu, semoga segmen ini membuka mata kita semua. Kesehatan tulang dan mata bukan hal sepele. Jangan tunggu jatuh, jangan tunggu kabur penglihatan baru menyesal. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas satu topik yang banyak ditanyakan juga, bagaimana telur rebus bisa bantu mengatur berat badan dan apakah cocok untuk lansia yang diabetes? Ini dia. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi di segmen kelima. Dan sekarang, kita akan bahas satu isu yang sangat relevan untuk banyak orang tua di Indonesia. Berat badan dan diabetes. Masalah ini sangat serius, Mas Raka. Banyak lansia yang datang ke saya dengan 2 keluhan yang berlawanan. Ada yang terlalu gemuk, ada yang terlalu kurus. Dua-duanya berisiko. Tapi banyak orang pikir, makin kurus makin sehat. Itu salah satu mitos paling berbahaya. Lansia yang terlalu kurus bisa kehilangan massa otot, daya tahan tubuh menurun, bahkan lebih mudah jatuh sakit. Wah, saya kira kurus itu bagus. Ternyata ada titik aman ya. Betul. Lansia perlu menjaga berat badan ideal, bukan asal ringan. Dan disinilah peran telur rebus bisa membantu. Bagaimana caranya, Dok? Telur rebus mengandung protein tinggi yang membuat perut terasa kenyang lebih lama. Ini bisa membantu lansia mengontrol nafsu makan berlebihan, terutama yang suka ngemil makanan manis atau gorengan. Jadi kalau sarapan dengan telur rebus, kemungkinan makan siang atau camilannya bisa lebih sedikit? Tepat. Ini sangat membantu lansia yang sedang berjuang menurunkan berat badan tanpa harus merasa lapar terus-menerus. Tapi bagaimana dengan lansia yang punya diabetes? Bukankah mereka harus hati-hati soal makanan? Betul sekali. Tapi kabar baiknya, telur rebus memiliki indeks glikemik rendah. Artinya, tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Ini cocok untuk penderita diabetes, asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar. Wah, saya baru tahu. Jadi telur rebus bisa jadi cemilan sehat untuk penderita diabetes? Bisa. Daripada makan roti manis atau biskuit kemasan, lebih baik makan setengah butir telur rebus dan segelas air putih. Tapi masih banyak yang bilang, kalau diabetes, jangan makan telur karena kolesterol tinggi. Itu bagaimana, Dok? Itu tidak selalu benar. Kolesterol dalam telur memang tinggi, tapi efeknya terhadap kadar kolesterol darah berbeda-beda tiap orang. Bagi banyak lansia, konsumsi 1 butir telur per hari masih tergolong aman, bahkan untuk penderita diabetes. Jadi yang berbahaya bukan telurnya. Tapi kalau dimasak pakai minyak, margarin, atau goreng terlalu kering? Betul sekali. Yang harus dihindari adalah telur goreng garing, telur asin berlebihan, atau telur dadar dengan minyak banyak. Itu semua bisa memperparah kondisi diabetes dan penyakit jantung. Jadi solusi paling aman tetap telur rebus, matang sempurna, tanpa garam tambahan. Iya, atau bisa juga dikombinasikan dengan rempah-rempah alami seperti daun bawang, seledri, lada hitam, atau kunyit parut. Saya jadi punya ide, bikin telur rebus disajikan di atas sayur rebus dan tempe kukus. Mungkin bisa ditambah sambal tomat mentah. Itu menu yang sangat baik, kaya protein, serat, dan antioksidan. Dan jangan lupa, air putih atau air kelapa sebagai minuman pendamping sangat bagus untuk membantu metabolisme. Dok, apakah telur bisa membantu lansia yang sering merasa lemas dan tidak nafsu makan? Bisa, karena telur rebus adalah sumber protein mudah dicerna
dan tidak butuh gigi kuat seperti daging. Kocok untuk lansia yang punya masalah gigi atau sulit mengunyah. Tapi ada juga yang bilang, lansia harus makan daging agar kuat. Itu benar nggak? Daging memang baik, tapi tidak semua lansia bisa mengunyah dan mencernanya. Maka telur, tempe, tahu, ikan kukus jadi alternatif protein yang lebih aman dan praktis. Dokter, bagaimana jika orang tua kita sudah minum obat diabetes dan tekanan darah tinggi? Masih boleh makan telur? Boleh, selama jumlahnya tidak lebih dari 1 butir per hari dan tetap dikombinasikan dengan sayur, karbohidrat kompleks, dan serat. Tapi harus konsultasi rutin dengan dokter, karena kondisi tiap orang berbeda. Jadi jangan hanya dengar info dari internet atau tetangga. Betul. Saya selalu bilang, yang terbaik untuk tubuhmu adalah yang sesuai dengan kondisimu. Tidak ada pola makan yang cocok untuk semua orang. Saya setuju. Bapak Ibu, jangan langsung percaya kalau ada yang bilang telur bikin diabetes atau telur penyebab kolesterol. Semua tergantung bagaimana kita memakannya, seberapa banyak, dan dengan apa dikombinasikan. Sangat bijak, Mas Raka. Makan itu bukan soal kenyang, tapi soal pemahaman dan perencanaan. Jadi, telur bisa bantu jaga berat badan ideal, bantu kontrol gula darah, dan bantu tubuh tetap kuat. Iya, asalkan dalam jumlah wajar, dimasak dengan cara sehat, dan jadi bagian dari pola makan seimbang. Luar biasa. Di segmen terakhir nanti, kita akan simpulkan semuanya apa yang perlu dihindari, apa yang bisa dilanjutkan, dan bagaimana cara menikmati telur rebus dengan bijak, tanpa takut, dan tetap sehat di usia senja. Jangan lewatkan, karena kita akan juga bicara soal kesalahan umum yang sering dilakukan lansia dan bagaimana mengubah pola makan jadi lebih cerdas. Sampai jumpa di bagian ke-6, bagian terakhir. Siapkan catatanmu, karena ini penentu. Selamat datang kembali di bagian terakhir. Hari ini kita sudah belajar sangat banyak soal telur rebus dan lansia. Sekarang, saatnya kita simpulkan dan ambil tindakan. Benar, karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah tumpukan informasi. Jadi dok, apa yang harus diingat oleh semua orang tua dan keluarga mereka soal telur rebus? Pertama, telur rebus bukan musuh. Ini makanan yang luar biasa jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, dimasak dengan benar, dan dikombinasikan dengan gaya hidup sehat. Dan berapa jumlah yang disarankan dok? Untuk kebanyakan lansia, 1 butir per hari atau 3-4 butir per minggu itu aman. Tapi jangan lebih, kecuali dokter atau ahli gizi menyarankan. Lalu, cara memasaknya? Rebus hingga matang sempurna. Jangan setengah matang, jangan pakai banyak garam, jangan dicampur margarin atau digoreng kering. Kita ingin manfaatnya, bukan risikonya. Dan kombinasi makanan? Gabungkan dengan sayuran hijau bayam, daun kelor, kangkung, protein nabati, tempe, tahu, karbohidrat kompleks nasi merah, ubi, singkong, buah lokal pisang, pepaya, jambu biji, minuman sehat, air putih, air kelapa muda. Ini semua mudah didapat di pasar kampung. Kita nggak butuh supermarket mahal. Betul, kesehatan itu bukan soal uang, tapi soal ilmu dan niat. Dok, saya ingin tanya satu hal terakhir. Apa kesalahan paling umum yang dilakukan oleh lansia Indonesia soal pola makan? Ada 3, Mas Raka. 1, terlalu percaya pada makanan ajaib seperti minum telur mentah campur madu tiap pagi tanpa tahu dampaknya. 2, makan berlebihan tapi tidak bergerak, duduk seharian sambil ngemil tanpa olahraga ringan. 3, mengabaikan keseimbangan, makan hanya 1 jenis makanan tanpa variasi. Saya juga pernah dengar yang bilang, asal perut kenyang, berarti sehat. Itu salah besar. Kenyang belum tentu sehat. Banyak orang makan nasi 3 kali sehari, tapi tidak dapat nutrisi lengkap. Jadi mulai hari ini, kita semua harus mulai dari diri sendiri. Dengarkan tubuh, jangan ikut-ikutan. Tepat. Dan jangan ragu untuk konsultasi rutin dengan dokter, terutama jika punya penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau masalah ginjal. Bapak Ibu, kalian dengar sendiri. Telur rebus bisa jadi sahabat, tapi juga bisa jadi jebakan. Semua tergantung pada bagaimana kita mengelolanya.
Saya ingin tutup dengan satu pesan penting. Di usia senja, tubuh Anda butuh perhatian lebih, bukan eksperimen. Dengarkan tubuh Anda. Jangan gengsi makan tempe, jangan malu makan pisang. Jangan percaya semua yang viral di internet. Dokter, terima kasih banyak atas semua ilmunya. Saya pribadi merasa sangat tercerahkan. Dan saya berterima kasih bisa berbicara dengan masyarakat Indonesia. Kita semua ingin orang tua kita hidup panjang umur, bukan hanya hidup lama, tapi juga sehat dan bermartabat. Dan sekarang, giliran kamu yang nonton untuk bertindak, tuliskan di komentar. Berapa usia kamu? Kota atau desa tempat tinggalmu di mana? Contoh, saya usia 65 tahun, tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur. Dan tulis juga, apakah kamu selama ini makan telur setiap hari? Apakah ada efek positif atau malah keluhan? Saya ingin baca dan jawab sebanyak mungkin. Yuk bantu sebarkan video ini ke grup keluarga, teman pengajian, atau tetangga. Jangan sampai informasi penting ini hanya berhenti di kamu. Dan untuk Anda yang merasa sedang berjuang dengan kesehatan, jangan menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah. Kalau kamu percaya harapan itu masih ada, tuliskan di komentar. Amin. Mari kita doakan bersama, semoga semua orang tua di Indonesia hidup sehat, bahagia, dan penuh cinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, telur rebus itu sahabat, tapi harus bijak menikmatinya.